Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku dan maaf mengganggu waktu kalian liburan lagi. Aku pengen Halo, cerita-cerita lagi ke kalian tentang eh mapel favoritku. Mungkin kalian ada yang mau mulai cerita dulu? Saya mau. ya, Oh, oke. oke. Zaki, go on. Loh, bukan saya, Saya Bang. bang, Oh, siapa tadi? saya. Oh, Akna, Gampang. oke. Nah, oke. Bahasa Inggris itu pelajaran favorit sejak dulu ya. Eh, aku udah belajar bahasa Inggris tuh kayak sejak bahkan sebelum masuk sekolah gitu. Udah lihat TV, dari game, dari buku. Bahkan aku baca buku bahasa Inggris dulu dari kecil. Keren kan? Wih, Gokil, Bang. Nggak cuma itu, tapi keren aku juga keren. pernah belajar bahasa Inggris di apa ya, di suatu tempat. Wih, Pernah tahu kan apa itu kampung Inggris? ya Tempat Pari, tahu buat. tahu. Nah, Pari, Bang. nah itu. Nah, benar di Bari. Itu kan ada Keren kampung ya. Inggris. Itu kayak tempat buat belajar bahasa Inggris. Orang-orang di sana ngomongnya memang pakai bahasa Inggris. Jadi buat Hmm. nekuni apa ya, mapel favorit gue. Jadi aku sampai belain belajar di Pari kampung Inggris itu. Selain meningkatkan kemampuan komunikasi, pelajaran bahasa Inggris juga menjadi jalan buat apa ya, buat hal buat mengakses dunia luar. Jadi nggak cuma buat komunikasi, tapi juga buat kerja nanti atau buat melakukan sesuatu yang worldwide. Tahu ada hubungannya dengan dunia luar yang mana bahasa Inggris kan juga termasuk bahasa paling banyak dipakai di dunia nomor dua selain Cina. Tapi siapa sih mau belajar Cina? Nggak Hmm, ada. jarang banget sih. Nah, belajar bahasa Inggris ini juga apa ya, membuka pikiran gitu. Kalau nggak, bahasa kita itu nggak bisa kita langsung terapin ke bahasa Inggris sih. Banyak hal yang harus dirubah kayak penggunaan dia di sana, itu, ini, dan lain-lain. Itu nggak bisa kita pakai satu kata yang sama kayak di bahasa Indonesia gitu. Oke. Ya, akhirnya mulai SMP, SMK ini mulai nekuni sih kayak ikut lomba, ikut lomba juga, ikut olimpiade, dan nggak pernah menang dia. Itu parahnya. Iya, secara keseluruhan bahasa Inggris tuh pelajaran favorit yang cukup berharga ya, karena mm, nggak langsung dapat, oh ini pelajaran favoritku, enggak, tapi ada berbagai proses yang membuatnya jadi pelajaran favorit. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari saya. Mungkin ada yang lain yang mau bercerita? Hmm. Hmm. Boleh tanya gak, Bang? Oh ya, boleh, silakan. Selain bahasa Inggris, kira-kira mapel favorit lain ada nggak? Ada matematika, tapi itu dulu. Kenapa tuh? Eh, sedikit recap. Wah, Wih, asik kita nih. kita throwback ke SD ya. Dulu pernah ikut ekskul matematika ya. Eh, yang mana ekskul selama 4 tahun kalau nggak salah, dari kelas 1, 2, 3, 4, yang itu akhirnya jadi kebiasaan, entah, jadi tiap hari tuh kayak, karena ekskul ini nyaman di sana akhirnya keterusan gitu, yang mana akhirnya jadi mapel favorit. Keren sekali matematika ya, karena masih kelas 1 sampai 4 jadi kesannya gampang karena belum masuk ke tahap perkalian. Pas masuk Hmm. kelas 5 ya di situ udah, apa ini, akhirnya saya memutuskan untuk menyerah, dan Iya. ya itu masuk bahasa Inggris. Nah, mungkin itu sih mapel selain bahasa Inggris.
Oke, oke. Oke bang. Mungkin next teman-teman ada yang mau cerita lagi? Aku Bas, aku Bang. Oh, silakan Bayu. Ya, jadi mapel favorit aku itu fisika dari waktu SMP itu fisika ya. Nah, kenapa fisika ini jadi mapel favorit aku? Karena kebetulan waktu kelas 7 itu eh, guru yang ngajar itu seru gitu. Jadi aku pun juga suka itu eh, belajar fisika. Ternyata emang seseru itu, terus gurunya juga seru kan. Terus waktu kelas 8 juga itu gurunya masih yang sama, terus ternyata tambah seru fisikanya gitu. Terus waktu kelas 9, nah itu udah ganti guru tuh. Jadi agak agak sedih gitu kan. Tapi tetap sih masih suka fisika. Nah, waktu SMK ini karena daring waktu itu waktu kelas 10. Jadi untuk belajar fisika itu males gitu waktu daring itu. Apalagi gurunya kurang seru lah di SMK ini. Terus waktu kelas 11 masih sama, masih daring. Terus udah gak ada fisika lagi sih. Cuman ada mapel produktif. Nah, waktu kelas 11 ini aku nemu mapel favoritku yang baru gitu. Mapel favoritnya itu ya PGWB, eh, pemrograman web, PGWB, pemrograman web, ya itulah pemrograman web lah. Aku lupa itu ya singkatannya gitu. Pokoknya gurunya ya juga asik juga sih waktu itu ya. Terus kelas 12 juga gurunya masih sama, eh, sampai kelas 12 masih suka PGWB sih. Mungkin itu aja sih. Terima kasih atas ceritanya. Mungkin teman-teman mau ada yang tanya? Ya, Oh iya itu eh, ada PGWB itu sekolah SMK jurusan apa ya? Kalau boleh tahu. saya kebetulan jurusan RPL Mas, Oh RPL. rekayasa perangkat lunak. Gitu. Iya. Kepencet. Sorry, sorry. Yang benerin mesin cuci itu kan ya? Waduh, Lu. bukan, bukan, bukan. Bukan, Mas. Iya, Bikin bukan. Salah. program gitu, Oke, oke. Mas. Heeh. Maaf, maaf. Lu terbang mulu. Gak ada Oke, pertanyaan Oke. lagi? Ada bang. Silakan. Jadi saya terakhir ya bang. Eh, jadi mapel favorit saya sih dari TK sih sebenarnya Wih, ada dari. mapel informatika tuh. Kan informatika kayak ecek-ecek lah. Hmm. Tapi jujurnya sukanya informatika itu karena pas waktu udah selesai bisa main condition zero sih. Wih, Gamer ya bang. Iya. Asik banget. Jadi TK tuh wah udah main condition zero tuh. Dari Di TK sekolah tuh ya. lagi. Terus habis itu udah sih naik SD mapel favorit apa ya? Matematika sih. Nah, Hmm. dulu kayaknya simpel Gokil. aja gitu kan matematika kelas 1 kelas 4 terus kelas 5 kelas 6 itu ya Udah. sama sih Mas ya kurang lebih matematika kan masih bangun ruang bangun datar Hmm. tentang bangun-bangun was volume panjang dan lain-lain itulah nah, beranjak SMP Hmm. kebetulan ada ekskul matematika dan yang ngikutin aja sih masuk ekskul matematika tapi masuknya ekskul matematika itu juga ada alasan lagi seperti di TK jadi alasannya ya biar pas sekolah itu bisa bawa HP di SMP Mulia karena dulu sekali kan ya. dulu SMP kan nggak Tujuannya boleh bawa mulia. HP jadi
alasan ikut ekskul matematika ya biar bisa main HP. Ya, siap. Terus habis itu buat novel favorit yang di SMP sih jujurnya kayaknya biologi ya, soalnya SMP kan biologi itu pelajarannya mulai ke anatomi itu dan fisiologi kan, jadi kan kayak menarik aja gitu kan, kayak cara kerja tubuh terus Iya, iya. dan lain-lainnya, jadi kayak keren aja gitu. Terus sekarang sih SMA sih jujurnya nggak ada ya. Saya udah pusing ya, paling apa ya, olahraga kali ya, soalnya ya udah refreshing gitu kan, Eh, jadi pelajaran-pelajaran yang memuakkan ya gitu sih. Oke, Oke. ada yang mau tanya? Mas, waktu SMP kan katanya nggak boleh bawa HP itu. Cuman eh, ekskul matematika ya. Emang nggak ada ekskul lain yang bolehin bawa HP itu? eh ya sebenarnya ada sih ekskul-ekskul lain, soalnya kan sebenarnya kan bawa HP itu kan kondisinya kan sebenarnya dihitungnya karena udah selesai waktu jam pelajaran sekolah. Nah kebetulan kan Hmm, memang ekskul matematika aku tuh di hari Jumat habis Jumatan gitu, jadi adalah alasan buat bawa HP. oke, oke. Nah, ya ada ekskul lain juga sih yang di apa di waktu. Nggak ada pertanyaan lagi? Oke, kayaknya nggak ada. Hmm. Berarti aku yang terakhir ya. Oke, Ya, silakan. jadi pelajaran favoritku tuh karena bahasa Inggris. Sebenarnya Wih. alasannya bukan karena suka atau gimana, tapi dulu tuh karena terpaksa. Jadi waktu kecil aku nggak bisa ngomong R, mungkin kalian nyebutnya cadel atau pelat. Adel, Nah, ya. jadi aku nyari alternatif cara lain buat ngomong huruf R, buat nge-pronounce huruf R. Pakai R di bahasa Inggris. Jadi karena Hmm. keadaan itu tadi, mau nggak mau, aku harus nyaman di bahasa Inggris. Terus ya, akhirnya belajar lebih banyak kosakata baru tiap hari. Terus berusaha bikin kalimat sederhana dari kecil, mungkin dari TK. Terus tiap hari itu juga karena bocil yang bisa ngomong bahasa Inggris tuh kayak keren gitu kan. Akhirnya sering banget ditanyain sama temen-temen, sama kakak-kakak gitu buat suruh ngomong bahasa Hmm. Inggris gitu. Wah, keren, keren. Nah, pelajaran bahasa Inggris ini benar-benar jadi favorit sampai hari ini. Terus waktu SMP tuh, aku makin tertarik buat belajar bahasa Inggris, buat mempelajarin struktur kata sama tata bahasa yang lebih kompleks, lebih dalam. Terus aku juga sadar kalau praktek aplikasi bahasa Inggris tuh luas banget. Mulai dari sekedar komunikasi atau bahkan cari kok informasi itu lebih gampang kalau bisa bahasa Inggris. Nah, Betul. tapi di SMK ini aku mulai kenalan sama data science dan statistika dari kelas 10. Nah, itu jadi mapel kedua favorit setelah bahasa Inggris. Yang pertama tetap bahasa Inggris sih. Nah, aku Hmm. sukanya di data science tuh juga sama. Gara-gara banyak hal yang bisa dilakukan, banyak hal yang bisa diaplikasikan dengan data science. Akhirnya ya sama-sama mempelajari dan mendalami lagi, mulai coba-coba tools, terus coba ngerjain proyek kecil-kecilan, dan alhamdulillah sekarang udah jadi mendingan sih, udah jadi lebih skillful daripada yang pertama kali aku nyoba data science. Mungkin itu aja sih dari aku. Ada teman-teman yang mau tanya? Dari Bang aku aku sih bang, cukup sih. Ya. Ah, silakan, Zaki. apa nggak suka matematika bang? Kalau matematika secara keseluruhan sih enggak ya. Cuman kalau statistika aku suka karena emang ada hubungannya sama data science, terus aplikasi praktisnya juga dapet.
bisa dipakai di banyak lini kehidupan sih. Nggak kayak banyak, mungkin integral tuh kan jarang dipakai, terus trigonometri juga jelas jarang dipakai juga. Jadi statistikanya yang suka, bukan matematika secara keseluruhan. Di SMP nggak pernah ikut ekskul kayak saya ya Bang. Dulu sih SMP kurang menonjol dan hidup jadi lebih nolet. Jadi dulu pernah ikut apa tuh? Apa sih namanya? Tentang lingkungan-lingkungan gitu loh. Nah itu cuman ya cuma ikut gara-gara pengen bolos jam pelajaran karena emang banyak kegiatan di ekskul tadi tuh memotong Ya jam ampun. pelajaran gitu. Oh iya namanya Eko Iya sekali. School. Nah, Eko School nama ekskulnya. Ikut. Tentang Oke. lingkungan hidup gitu ya Bang. Kenapa? Tentang lingkungan hidup gitu ya. Iya, yang tentang gimana cara bikin kompos, gimana cara improve di lingkungan, cara memperbaiki lingkungan, bergerak di perubahan iklim dan sebagainya, mengurangi sampah dan sebagainya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi. Sudah cukup, Mas. Bang. Sepertinya Bang, sudah. cukup Bang. Oke, mungkin karena kita hari ini udah banyak bercerita, kita semua juga udah nyampain cerita kita masing-masing. Mungkin hari ini sampai sini aja. Makasih buat teman-teman yang udah Oke. ngeluangin waktu. Sekian Sama-sama dari Bang. saya. Terima kasih. Sama-sama.